Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat-sehat selalu dimanapun Bapak Ibu berada. Dan tak lupa pula kita selalu mendoakan buat Pak Haji Dwi Santo beserta keluarga dan juga kru-kru RDAY agar senantiasa dalam keadaan sehat-sehat selalu. Baiklah Bapak Ibu, marilah kita sama-sama menyaksikan video pencarian Pak Haji Dwi Santo lewat video ini. Coba Bapak cerita, bisa ke RDAY gimana ceritanya? Begini Pak, sudah beberapa bulan yang lalu, mulai dari hari puasa lah Pak, saya itu sudah nyimak di YouTube terus Pak. Nah, tapi saya berpikir itu Pak, kalau kita cuma nyimak di YouTube, ibarat kita apa itu namanya sekolah tanpa guru, itu rasanya tidak abdul Pak. Jadi Pak, usaha saya lebih kurang hampir 4 atau 5 tahun ini nurun. Bahkan Usahanya apa? usaha saya borong proyek Pak. Jadi mulai berkurang dan akhirnya ninggal utang banyak sekali Pak. Jadi terakhir untuk bayar utang ini sudah terjual rumah, sudah terjual tanah, bahkan belum cukup untuk lunasi utang Pak. Jadi kedatangan saya ke tempat Pak Haji ini, mohon doanya berkat wasilah anak yatim kandang B ini, usaha saya bisa bangkit kembali. Usahanya apa? Usaha borong proyek bangunan Pak, Ya. bisa bangkit lagi, usaha-usaha yang hilang datang lagi, pelanggan-pelanggan yang hilang datang lagi Pak Haji, sehingga bisa menyelesaikan utang-utang. Tidak tahu utang itu yang berbentuk riba, yang berbentuk utang di bank. Ini Emang ya, ada utang yang nggak riba Pak? oh ya betul, saya salah Utangnya Pak Haji. riba Betul. semua. Cuman kalau di bank kurang tidak terlalu besar bunganya gitu Pak Haji. Tapi yang utang riba ini tadi, waduh, bikin tidak bisa tidur Pak Haji. Jadi kami datang kemari Pak Haji, mohon apa itu namanya pencerahan, mohon petunjuk bagaimana caranya Pak Haji kami bisa bangkit lagi, bisa melunasi utang-utang Pak Haji, dan bisa bersedekah lagi seperti dulu Pak Haji. Kira-kira beberapa tahun ini saya benar-benar kadang-kadang sudah malu rasanya Pak Haji. Lihat istri biasanya tidak kelihatan susah, bahkan Pak Haji terakhir-akhir ini membantu untuk tulang punggung untuk hidup Pak Haji. Dia jual gorengan, dititip ke di warung-warung itu untuk nutupi, untuk makan sehari-hari Pak Haji. Jadi inilah Pak Haji, saya nekat pergi ke Bogor ini, ke kediaman Pak Haji ini, mohon petunjuk. Lanjut, ayo ngomong. Bapak lanjut. Istri saya mukanya jelek karena sering masak. Ini Pak Haji. Istri Pokoknya saya terserang. cemberut karena nggak pernah saya kasih duit lebih. Saya kesini nih. Terus terang minta petunjuk Pak Haji, bagaimana caranya usaha yang lenyap, yang hilang ini bisa bangkit lagi Pak Haji. Pelanggan-pelanggan yang lama itu bisa datang lagi Pak Haji. Ya. Dan diberikan rezeki oleh yang kuasa ini yang berlimpah Pak Haji. Umur Bapak berapa? 62 Pak Haji. Istri 57 kalau tidak salah Pak Haji. Oh iya. Jadi itulah Pak Haji, saya nekat ke sini, saya sempat-sempatkan, saya bisa-bisakan, oleh karena kegiatan juga sudah nggak ada lagi Pak Haji. Jadi mohon agar Kegiatan nggak ada. kegiatan biasanya di proyek kan sudah, sekarang ini sudah nggak ada
ini lagi Pak Haji, seperti biasanya itu kalau proyek itu sudah hampir selesai, ada aja orang minta dibikin ke, ibarat kata orang Jawa tuh buntut macam itulah Pak Haji. Ini sudah berapa tahun ini ada kerjaan kita kerjakan, anak buah bisa terbayar, tapi mandornya ini apa tuh rugi untuk menutupi karena ketanggung-jawaban kita mengerjakan rumah orang atau toko orang atau bangunan orang, terpaksa kita harus jual barang untuk menyelesaikan apa itu namanya pekerjaan tersebut Pak Haji. Nah, hingga saat ini Pak Haji kami terjerat utang hampir 500 juta Pak Haji. Berapa dulu utangnya? Dulu utang saya itu sebenarnya sekitar 600-700 Pak Haji. Saya sudah jual tanah, sudah jual rumah, juga tidak mencukupi. Nah, malah setelah itu sudah kita bayar, kan ada lagi Pak Haji untuk nutupi ngangsur yang di bank atau duit panas yang pinjam sama orang, terpaksa pinjam lagi sama orang. Itulah Pak Haji. Jadi kalau gali lubang tutup lubang nanti ketimbun Pak Haji. Jadi saya cepat-cepat ingin tuntas, saya pergi ke kediaman Pak Haji ini. Mohon pencerahan, mohon petunjuk macam mana caranya seumur saya ini sebenarnya tidak kerja lagi tapi ada uang Pak Haji. Itulah yang kami harapkan itu Pak Haji. Ya alhamdulillah sebenarnya ini bahasa Palembang tidak tahu Pak Haji. Ya kan itu saya orang Palembang. Oh, Depan IP. oh. Alhamdulillah Pak Haji, sebenarnya anak saya itu 2 Pak Haji. Yang pertama perempuan itu sudah pegawai negeri, sudah ngajar, lakinya TNI. Yang kedua bujangan ini alhamdulillah walaupun honor dia sudah ngajar guru agama di SMP Pak Haji. Jadi sebenarnya tidak mikir lagi cari biaya Pak Haji. Tinggal aku ini mencari untuk melunasi utang itu agar pikiran ini tidak bunel terus Pak Haji. Jadi saya pernah jalan ke yang seperti di YouTube itu Pak Haji. Yang mana yang udah dijalanin? Saya jalan ke itu Pak Haji, sholat. Yang sholat taubat 58 itu pernah saya jalan ke Pak Haji. Cuman kaki saya sakit semua Pak Haji. Habis bayangkan itu sehari. Itu pernah saya jalankan Pak Haji. Nah, tapi ya memang pada saat itu saya yang terakhir itu pusing, mau orang nagih terus, duit belum ada. Akhirnya saya jual rumah Pak Haji. Nah, jual rumah itu sudah dipasang iklan, sudah melalui apa Pak Haji, medsos, hampir ketipu juga Pak Haji. Medsos itu ada orang nawar sekian, pokoknya jangan dijual Pak Di, nanti saya transfer duit sekian. Memang ada terbukti transfer Pak Haji. Sebentar kira-kira berapa menit lagi minta dibalik 20 juta untuk anaknya sakit atau siapa. Setelah kami cek palsu, memang nggak ada Mas. Nah di situ loh Pak, akhirnya apa? Wah, saya sudah sujud syukur itu Pak Haji. Waktu itu saya jual, orang nawar pertama itu cuma 300, dia nawar 375 Pak. Jadi kan saya kasih ke. Nah sudah sebulan 2 bulan, kata orang itu, Pak D, ada tempat orang pinter, coba minta tolong. Janji sebulan, 2 bulan, 3 bulan, ndak ada, bahkan ndak ada orang nawar lagi, nggak ada. Akhirnya pas saya coba-coba, bukan coba, saya jalankan dari yang tempat Pak Haji itu, yang cebok-cebok itu Pak Haji, sama saya lap itu kaca
depan, pintu depan, salah pakai sempak itu yang sudah berapa hari pakai itu. Ya. Saya bilang terjual, laku, tidak nawar, laku tidak nawar. Sambil saya ciprati keliling Pak Ji. Saya ciprati keliling itu ya. Di dalam rumah saya ciprati bekas cucian alat kelamin ini tadi. Nah, 2 hari kemudian saya ini siapalah yang mau saya tawari ini. Nah, tidak jauh dari rumah saya itu ada warung kelontongan Pak. Saya telepon, Mas, ini Pak D punya rumah murah ini. Beli aja 300 juta. Di mana Pak D? Ya di depan. Nah, ya sudah sore saya lihat ke sana. Nah, lihat sana sama keluarganya, tapi yang beli bukan dia Mas. Adiknya yang jadi polisi. Nah, jadi polisi sudah lihat ke sana. Bisa kurang enggak Pak D? Enggak bisa Mas, sudah murah lah ini. Kalau 300 saya bilang kan. Tolong sekarang bayarlah 100 sebelum puasa tuh Pak Ji. Sisanya nanti habis lebaran haji lunasilah. Itu duit rencana saya buat nikah ke yang bujang tadi yang ngajarin tadi Pak Ji. Nah, yang sebagian 100 itu nyicil utang Mas sebelum bulan puasa itu kan. Nah, surat sudah kita urus. Tiba-tiba lah sudah lebaran haji, kita tagih, dia bekelit Pak Ji. Bekelit kalau bahasa sini ingkar janji Pak Ji. Pak D, kita profesional aja. Pak D sudah saya kasih DP 100, saya mau bayar kalau surat-surat sudah selesai. Memang ngurus surat tanah itu balik nama ke saya dulu tuh susah Pak, sebab saya tuh beli sama developernya lah mati, PT-nya lah bubar, kan susah ngurus Mas. Jadi disitulah Pak Haji bisa diurus, tapi ya agak lama. Nah, sudah dari puasa Syawal, Dzulqa'dah, besar, Syuro, ini sudah Safar. Nah, baru akhir Agustus ini kemarin saya ke notaris dijanjikan baru selesai Pak. Itu saja selama 7 bulan itu kami kan ditagihi utang orang Pak. Jadi kami minta tolong dibayar 10 juta, 20 juta. Akhirnya tinggal 120 Pak ini. Nah, itulah Pak, jadi minta dibayar sekali dia tidak mau, nunggu surat-surat itu terus Pak. Jadi saya terus terang Pak kebingungan, orang lagi utang banyak, penghasilan nggak ada, kebutuhan setiap hari, ya rumah tangga itu Pak, listrik, ledeng, wifi, BPJS mau dibayar semua itu Pak Haji. Jadi kadang-kadang saya kasihan sama istri saya itu, semakin tua kok tambah gitu ini susah. Saya bilang kan, sabarlah. Saya nekat mau pergi ke rumah Pak Haji, mudah-mudahan ada jalan keluarnya. Tolong mohon doa. Hari ini saya pergi. Nah, kemarin sore Pak saya pergi dari Palembang jam 3. Naik mobil Putra Sinar Jaya. Tidak jauh dari rumah saya Pak. Kemudian saya itu tinggal di dekat jembatan Musi 2. Nah, dia kira-kira dari Musi 2 itu berapa ratus meter itu ada agen mobil itu Pak. Jadi saya ke situ, saya berani sendirian itu karena saya sudah baca di informasi yang dikirim dari informasi Pak Haji ini kan. Jadi naik mobil dari Palembang turun di Baranang siang, naik mobil nomor 3 turun di terminal Laladon, nyambung naik 53
turun di pintu gerbang. Nah, turunnya di pintu gerbang ini Pak Haji. Pagi tadi jam 5:30 sudah sampai di sini Pak Haji. 5:30 pagi. Pagi. Jadi alhamdulillah saya ya bisa numpang mandi di sini pagi tadi. Ya dari sana itu kencing segala macam di mobil bis. Itu kan tempatnya sempit Pak Haji. Ya. Jadi rasa kotor di badan itu kan ada. Saya sudah mandi, alhamdulillah sudah makan, tadi sudah ikut ijab sama Anak yatim nih mesti. anak-anak yatim tadi. Alhamdulillah kata akang yang diinformasi itu, Pak D sholatnya duluan, nanti langsung menuju ke tempat konsultasi. Inilah Pak, jadi seterusnya saya mohon saran dari Pak Haji, bagaimana kami keluar dari kemelut ini Pak Haji. Boleh, tadi ajarin ya. Jadi gini, sekarang kesulitan Bapak itu udah seizin Allah belum? Pasti itu seizin Allah. Mana Pak mic-nya? Haji. Mic-nya mana? Seizin Allah tuh Pak Haji. Udah kan? Iya. Kira-kira Bapak nih sulit nih, yang bikin sulit Allah apa manusia? Allah. Iya. Kenapa Allah bikin sulit Bapak? Menguji kita barangkali, Bukan Pak. nguji, biar Bapak makin dekat sama Allah. Karena selama ini Bapak dari pengantin baru tidak sedekat yang sekarang ke Allahnya gitu loh. Terima kasih buat Bapak Ibu semuanya yang sudah menyaksikan video pencerahan Pak Haji Riswanto. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.